Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, muatan bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita belajar 1. Surat undangan, 2. Contoh surat undangan, 3. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, 4. Peristiwa lahirnya Pancasila, dan yang terakhir melestarikan budaya bangsa. Surat undangan adalah surat pemberitahuan akan adanya suatu acara atau kegiatan pertemuan, upacara dengan harapan agar penerima undangan dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Bahasa undangan harus jelas, tepat, dan mudah dipahami. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Coba perhatikan, ini merupakan contoh surat undangan resmi. Yang pertama, di paling atas itu dinamakan kepala surat, ya. Karang Taruna Kelurahan Rejosari sampai dengan nomor telepon itu adalah kepala surat. Kemudian Rejosari 15 Juli 2019 itu merupakan tempat dan tanggal surat. Kemudian kepada Yuni Sulistianingsih Dusun Karangrejo RT 01 RW 01 Rejosari, ini merupakan nama dan alamat tujuan. Selanjutnya dengan hormat, itu salam pembuka surat, atau sebagai muslim juga bisa dengan membaca Assalamualaikum. Selanjutnya, dengan ini kami mengharapkan kehadiran rekan-rekan semua pada hari atau tanggal Kamis 19 Juli 2019, waktu 20 WIB, tempat Balai Desa Rejosari. Keperluan rapat pembentukan panitia peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kelurahan Rejosari. Ini merupakan isi surat. Selanjutnya, demikian surat undangan ini kami sampaikan. Semoga menjadi perhatian. Terima kasih. Ini merupakan penutup surat. Dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Rejosari, kemudian tanda tangan dan nama Didik Erawana SPD. Ini merupakan pembuat surat. Pernahkah Ananda soleh-soleha melihat surat undangan yang didapat oleh orang tuanya? Ini merupakan contoh surat undangan
dalam 3 jenis. Pertama resmi, setengah resmi maupun tidak resmi. Yang resmi biasanya antara instansi. Ya. Kemudian setengah resmi biasanya dari seseorang kepada suatu instansi. Dan yang ketiga tidak resmi biasanya surat undangan kelahiran, undangan khitan, tasahuran. Tentunya Ananda Ustazah pernah mendapatkan undangan tersebut. Selanjutnya coba perhatikan tabel di bawah ini. Ada jenis undangan, persamaan, dan perbedaan. Yang pertama jenis undangannya undangan resmi. Persamaannya merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara, terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Kalau perbedaannya mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan setengah kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi, persamaannya sama, kalau perbedaannya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, persamaannya sama yang tadi dan perbedaannya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Cara generasi muda mengisi dan memaknai kemerdekaan Indonesia antara lain: 1. Ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial. 2. Mencintai produk-produk Indonesia. 3. Mencintai kesenian dan budaya bangsa. 4. Memiliki semangat berwirausaha. Coba Anda perhatikan tabel di bawah ini. Ini merupakan kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Silakan Ananda baca dan pahami. Sejarah lahirnya Pancasila. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI melakukan sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas masalah pokok tentang dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Hasil sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila atau dasar-dasar negara. Dari kelima sila tersebut, dari sila pertama ke sila kelima itu saling menjiwai satu sama lainnya. Maka dari itu setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama bisa mencari tahu tentang budaya,
bisa melalui internet ataupun media lainnya seperti buku dan lain sebagainya. Yang kedua, mengikuti kegiatan budaya yang ada di daerah setempat, bergabung dalam komunitas juga yang ada di dalam masyarakat setempat. Baik, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca doa setelah saya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.